Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat rekan-rekan diskusi hukum dimanapun berada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita masih bisa silaturahim dan bisa bertemu kembali ya. Mudah-mudahan kebaikan, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala masih selalu beserta kita semua. Alhamdulillah masih masa-masa puasa Ramadan ya. Jadi mudah-mudahan tetap semangat. Jadi berita terupdate kali ini banyak sekali kemarin sebenarnya yang meminta saya membahas dalam berita terupdate berkaitan dengan isu-isu politik, hukum, kebangsaan dan Indonesia ya. Jadi tetapi saya menarik untuk menganalisa lebih lanjut, ataupun kemarin juga sudah saya analisa di website saya, nanti ya silahkan dilihat di sana, berkaitan dengan reshuffle kabinet Jokowi. Jadi hari Rabu kemarin sudah ada hasilnya. Cuma dalam beberapa analisis kita kemarin ada beberapa hal yang tepat, ada beberapa hal juga yang di luar dugaan juga itu kan. Nanti ini saya bacakan dulu ya berita basis datanya. Jadi kemarin ini saya kutip dari liputan6.com. 6 tanggapan soal wacana reshuffle kabinet Jokowi Ma'ruf Amin. Kabar reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo belakangan ini ramai terdengar. Sejumlah pihak pun menanggapi, salah satunya Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Dia menyebut hanya Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang tahu soal reshuffle kabinet. Yang tahu hanya Presiden, kata Muldoko kepada wartawan. Adanya isu reshuffle kabinet ini menguat usai DPR menyetujui peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud dengan Kementerian Riset dan Teknologi atau Kemenristek serta pembentukan Kementerian Investasi. Nah, ini memang salah satu embrionya ya kemarin yang memang menguat reshuffle atau tidak. Ini ada beberapa tanggapan dari parpol koalisi dan juga dari orang-orang terdekat istana. Ini basis datanya. Nanti lebih detailnya juga bisa dilihat teman-teman. Nanti rekan-rekan saya akan menganalisis saja nanti. Ini dari PKB, kemudian juga dari Partai Demokrat juga ada. Kata jubir Jokowi, nah ini yang saya coba bacakan. Juru bicara Presiden Joko Widodo atau Fajrul Rahman buka suara terkait isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Dia mengatakan bahwa Jokowi akan menunjuk sosok yang akan mengisi Kementerian Investasi dan Kementerian Kemendikbud Ristek. Nah, ini memang salah satu yang menyuat ke publik dan juga kalau kita lihat perdebatan publik, kemudian suka tidak suka, mau tidak mau, memang bisa dikatakan buzzer itu juga menggiring opini publik yang luar biasa kemarin ketika khususnya dari Kementerian Pendidikan ya. Ini kan memang salah satu celahnya untuk perebutan koalisi kementerian itu kan. Kementerian Ristek dan BRIN, Badan Riset dan Inovasi, akan dihilangkan dan Badan Riset dan Inovasi Nasional akan menjadi badan sendiri. Nah, kalau kita cermati memang inisiasi ini memang kalau kita cermati politik halus dari pemerintah sejak 2019 ya. Jadi BRIN ini kan juga sudah terbentuk melalui Perpres itu kan. Kemudian belum ada masa perpanjangan, makanya Kemenristek Dikti dileburkan itu. Jadi secara kronologisnya seperti itu sepintas. Ini kata jubir Jokowi. Pernyataan kepala staf juga ada, tenaga ahli utama KSP. Ini menarik juga, Pak Ali Ngabalin, ini biasanya sering kontroversi ini kan. Presiden Joko Widodo, Jokowi sering memilih Rabu Pon atau Rabu Pahing berdasarkan penanggalan kalender Jawa untuk melakukan perombakan kabinet pada Rabu 21 April. Jadi kemarin memang perdebatannya kapan ya, ternyata memang hari Rabu kemarin ya Jokowi mengumumkan presiden. Soal waktu kalau sudah ada jadwal pasti saya kabari, sabar, kata Ngabalin saat dikonfirmasi wartawan. Ini ada perbedaan pandangan yang kemarin ini sudah ada hasil dari Mensesnek, Sekap, kemudian
polemik dan lain sebagainya. Ini saya tutup basis datanya dulu. Saya sambil ngopi dulu ya. Jadi nah, tadi saya sudah membacakan basis data atau beritanya berkaitan dengan diskusi malam ini. Yang ingin saya cermati poin pertama adalah bagaimana sebenarnya kementerian ini mengalami pembentukan, pengubahan atau pembubaran. Jelas kalau kita merujuk kepada pasal 17 konstitusi dan juga dari Undang-Undang Kementerian Negara 39 tahun 2008, di sana adalah bagaimana legalitas hukumnya ya. Jadi, nah, kalau berkaitan dengan pengubahan, pembubaran dan juga pembentukan, bisa dilihat nanti rekan-rekan khususnya di bab 4 yang Undang-Undang Kementerian Negara, di sana ada di pasal 12 sampai 21, di sana berkaitan dengan pembentukan, pengubahan dan sampai pembubaran. Poin yang ingin saya cermati apa? Berkaitan sebenarnya ada 3 kementerian yang memang sudah paten dan tidak boleh dirubah dalam keadaan apapun. Hal ini juga ada di dalam konstitusi kita, yaitu di pasal 8 ayat 3 konstitusi ketika terjadi kekosongan kepemimpinan, yaitu dari presiden ataupun wakil presiden ketika nanti tidak ada. Nah, di sana apa? Yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan atau Kemenlu, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Itu paten dan tidak boleh dirubah. Dan pasal isinya sesuai dengan pasal 12 Undang-Undang Kementerian Negara itu sama. Lalu persoalannya kemarin Presiden Jokowi melakukan perubahan dan bahkan pembubaran, landasan hukumnya apa? Tadi saya sudah menyebut di dalam Undang-Undang Kementerian Negara berkaitan khususnya di pasal 13, 14 dan 18. Jadi, kalau presiden ingin melakukan pengubahan dan bahkan pembubaran kementerian, harus diajukan ke DPR. Jadi, mengajukan surat presiden maksimal 7 hari. DPR setuju atau tidak nih? Jadi, setelah setuju baru keluarlah Perpres. Nah, embrionya kan bahwa Kemenristek-Dikti ini melebur kepada Kemendikbud. Itu awalnya. Pada tahun 2019 kemarin BRIN juga sudah ada, saya juga sudah menyebutnya. Jadi kalau Kemenristek-Dikti ini melebur, artinya ada satu pos kementerian kosong, padahal di Undang-Undang Kementerian Negara itu maksimal 34 kementerian. Jadi dibentuk hal barulah, yaitu Kementerian Investasi. Nah, dari sini rekan-rekan pasti bisa memahami konteks embrionya seperti apa. Jadi Kementerian Kebudayaan yang dileburkan dengan Kemenristek-Dikti ini menjadi salah satu embrionya. Nah, itu secara legalitas kalau kita berbicara dasar hukum bagaimana kemarin ada pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian. Kemudian yang poin yang kedua yang ingin saya cermati juga, saya rasa pemerintahan sekarang tidak ada konsistensi kebijakan bagaimana mengatur pendidikan di Indonesia. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Kalau kita cermati sejak tahun 2014 kan, kalau kita cermati bahwa Kemenristek-Dikti ini kan awalnya dengan Kemendikbud kan gabung kan dulu, jadi sama-sama mengurusi dari pendidikan tingkat SD sampai perguruan tinggi. Kemudian setelah 2014 Presiden Jokowi menjabat, coba dipisah lah ini kan, jadi Kemendikbud SD sampai SMA, kemudian pendidikan perguruan tinggi digabung ke Ristek gitu kan. Nah, kemudian kemarin juga ada ini juga BRIN juga melalui Perpres tahun 2019, sebenarnya di situ sudah kita baca politiknya itu. Nah, lalu persoalannya kalau ini sudah terjadi seperti ini, saya menyebutnya ketidakkonsistenan, dan akhirnya ketika bahwa kementerian itu memang hak prerogatif presiden untuk dirubah ataupun dibubarkan, iya. Cuma kalau ketidakkonsistenan ini tiba-tiba 2019 digabung lagi, ini kan memunculkan stigma ini seolah-olah ada hal yang ingin dirubah gitu kan. Nah, selain secara kelembagaan kalau saya cermati dalam dunia pendidikan ini kan memang berubah-ubah itu kan. Kemudian secara kebijakan personal kementerian
kemudian turunan sistemnya juga berubah-ubah. Ini kan pendidikan kita di masa pandemi seperti ini juga harus dicermati, tidak boleh asal-asalan, kayak kasihan juga di tingkat dari siswa sampai mahasiswa itu kan. Nah, kemudian poin yang ketiga yang ingin saya cermati, embrio dan celah awal Presiden Jokowi ini melakukan reshuffle adalah dengan Kemendikbud di sana dimasukkan Ristek Dikti ya. Artinya pos Kemendikbud inilah yang jadi rebutan, saya cermati seperti itu. Kemudian ada pos baru yaitu Kementerian Investasi siapa? Nah, akhirnya sudah terjawab juga itu kan. Nah, saya melanjutkan. Jadi kemarin juga dalam diskusi informal maupun juga dalam diskusi lepas kita juga sering membahasnya. Sebenarnya kontroversi Pak Nadiem Makarim ini seperti apa itu kan. Memang kalau kita mencermati ya, jadi sejak beliau menjabat itu kan memang konteks frasa agama dihilangkan dalam peta nasional pendidikan kita. Kemudian Pancasila dan bahasa Indonesia kemarin juga tidak dimasukkan dalam kurikulum pendidikan. Dan yang terakhir adalah hilangnya pendiri dari NU itu kan. Nah, saya mencermati, mengkritisi juga ketika siaran pers dari Kemendikbud tanggal 19 April kemarin. Jadi di sana ada klarifikasi seolah-olah mulai tahun 2017 sebenarnya sudah ada, akan dicetak bagaimana buku sejarah itu kan, termasuk di sana berkaitan dengan pendiri NU atau bukan. Akhirnya kan kita juga tidak tahu jadi alasan kenapa dan bagaimana soft copy sampai beredar. Akhirnya pendiri NU ini hilang itu kan. Di sana saya mencermati ya sekedar klarifikasi saja, karena kita tidak bisa menyalahkan publik, pun juga tidak bisa menyalahkan tafsir-tafsir ini dan itu. Toh juga pada buku sejarah tersebut pendiri NU kan juga tidak ada itu kan. Nah, seolah-olah ada pembenturan. Nah, ini sebenarnya saya menyebutnya H-3 sebelum reshuffle itu ada perubahan. Jadi buzzer itu kan H-3 itu khususnya membenturkan persoalan siapa sih yang berada di balik tahun 2017. Kemudian dibenturkan dengan hal yang sekarang, kementerian sekarang. Jadi di sana petanya kalau saya cermati, di sana sudah mulai ada pergeseran. Oh, ternyata Pak Nadiem Makarim masih akan tetap dipertahankan. Terlepas persoalannya itu, akhirnya muncullah hal yang yaitu PP 57 tahun 2021 yang kemarin berkaitan dengan standar pendidikan nasional. Artinya lagi-lagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akhirnya saya katakan bisa dikatakan terindikasi ceroboh dan kemarin juga tidak mengecek. Akhirnya PP yang sudah ditandatangani Presiden ingin direvisi lagi ketika ada hal yang tidak tepat dalam pendidikan. Nah, bagaimana menyikapi PP tersebut? Dalam beberapa kesempatan saya menyebutkan, artinya PP tersebut silahkan dicabut ataupun direvisi atau bahkan tidak digunakan untuk sementara, biar diperbaiki sesuai standar pendidikan nasional kita. Itu memang evaluasi secara kelembagaan dan kebijakan kementerian ya. Nah, lalu ada pertanyaan, kemarin kira-kira siapa masa yang akan mengisi atau tidak. Jadi Kemendikbud ini akan jadi sasaran diganti atau tidak diganti. Kalau diganti, parpol, koalisi, atau dari luar koalisi. Yang jelas kemarin PAN ingin masuk sebenarnya. Akhirnya seiring waktu PAN tidak boleh masuk. Akhirnya tetap siapa yang berada di jalur pemerintahan. Akhirnya kemarin saya menyebut H-3 tetap Pak Nadiem Makarim kita sudah kelihatan akan tetap dipertahankan. Kemudian secara politik setelah bertemu dengan Ibu Megawati. Nah, persoalan ini kemudian hasilnya akhirnya adalah seperti ini. Dan memang kalau kita cermati pergantian kementerian ini memang ada 3 tolak ukur menurut pandangan saya. Yang pertama adalah di sana ada tolak ukur politik. Tolak ukur politiknya itu kalau dari luar koalisi siapa yang masuk, kemudian siapa parpol yang ingin menggantikan. Nah, kemarin kan spekulasi PAN itu kuat, akhirnya tidak jadi. Berarti ya sudah, berarti ini Pak Nadiem Makarim akan tetap dipertahankan. Kemudian siapa yang akan mengisi pos Kementerian
investasi kan. Kemarin juga persoalan itu ternyata dari kepala BKPM sendiri yang akhirnya sekarang juga menjabat sebagai Kementerian Investasi. Kemudian adalah di sana ada kebijakan berkaitan dengan ketatanegaraan, memang hak prerogatif presiden, saya katakan di pasal 17 dan Undang-Undang Kementerian Negara. Akan tetapi kalau kita mencermati hak prerogatif presiden dalam hal penentuan kementerian ini memang tidak boleh mutlak mengesampingkan dari aspirasi ataupun kritikan publik itu kan. Walaupun hak prerogatif dalam konteks demokrasi itu tidak ada ukuran dan bagaimana mekanisme yang sebenarnya. Lalu yang ketiga, yang paling bahaya adalah ketika tolak ukurnya ada kepentingan yang masuk di sana. Nah, kalau kepentingan yang masuk ini kan ada hal yang tersembunyi yang ingin dipertahankan atau disampaikan secara verbal ke publik itu kan. Nah, apapun yang sudah terjadi, kita ketahui bahwa wacana reshuffle kabinet kemarin antara prediksi kemudian realitanya sekarang sudah ada hasilnya itu kan. Dan bagi saya dan teman-teman tentunya tetap kita mengapresiasi dari pejabat yang sudah mengisi sekarang, yaitu Pak Bahlil ketika mengisi Kementerian Investasi dan juga merangkap sebagai Kepala BKPM. Kemudian Pak Nadiem Makarim juga tetap sebagai Kemendikbud, kemudian ada tambahan dari riset dan teknologi, kemudian kepala BRIN-nya yaitu Pak Handoko. Jadi kalau kita cermati memang Presiden Jokowi ini bisa dikatakan mencari aman. Parpol dari luar koalisi tidak boleh masuk, parpol koalisi juga tidak boleh ada tambahan, akhirnya memasukkan kalangan profesional semua ini kan kalau kita cermati, bukan dari orang parpol. Nah, selamat bekerja buat para menteri dan non kementerian. Kita akan tetap mengawal bersama, khususnya yang saya tenggalkan ini bersama teman-teman adalah nasib pendidikan nasional kita, khususnya dalam konteks kebijakan dari atas seperti apa itu kan. Karena sampai sekarang ini juga masih belum ada komando khusus ataupun struktur yang pasti kapan pastinya dibuka, khususnya di perguruan tinggi itu. Karena ini memang kasihan juga para mahasiswa yang juga banyak curhat pada saya dan teman-teman semuanya. Demikian ya berkaitan dengan reshuffle kabinet yang sudah kita tahu hasilnya seperti apa. Lalu pertanyaan, apakah nanti pasca ini akan ada reshuffle lagi? Kalau saya rasa belum ada. Kalau ada nanti setelah lebaran, dan pasti masih akan ada perombakan nanti. Kita tunggu bersama nanti hasilnya seperti apa. Demikian ya dari saya, insya Allah nanti bisa disambung lain waktu. Beda jangan ngambekan, beda jangan baperan. Berbeda karena kita saudara, berbeda karena kita Indonesia. Kita sama-sama belajar bareng, mudah-mudahan bermanfaat. Bersama-sama berbuat bermanfaat buat umat bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.